Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan coba membahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor dalam representasi matematis dan gambar. Nah, dalam video kali ini vektor yang akan kita bahas itu adalah vektor untuk 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Tapi sebelumnya, mungkin di antara kalian ada yang berpikir, kenapa sih kok dijelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan vektor? Bukankah itu sangat-sangat gampang dan sangat sederhana? Kenapa kok harus dijelaskan lagi gitu? Oke, mungkin di antara kalian ada yang merasa sudah cukup pengetahuannya. Namun, berdasarkan hasil survei pra-pembelajaran itu menunjukkan bahwa kemampuan dari 193 mahasiswa ketika menyelesaikan soal operasi penjumlahan atau pengurangan vektor itu memiliki rata-rata skor untuk soal vektor dengan representasi gambar itu adalah 33,81. Sedangkan rata-rata skor mahasiswa untuk soal vektor dengan representasi matematis itu adalah 59,16. Jadi bisa kalian cek bahwa baik untuk representasi matematis maupun gambar ternyata masih cukup rendah. Nah, kalau dibandingkan lagi, ternyata gambar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan matematis. Ini secara statistik berbeda secara signifikan. Artinya, kemampuan mahasiswa dalam menjumlahkan atau mengurangkan vektor itu masih bergantung pada representasi soal yang diberikan. Kalau soalnya dalam bentuk gambar maka dianggap lebih sulit, dan kalau untuk matematis ternyata dianggap lebih gampang, meskipun juga masih banyak yang salah. Oleh karena itu, perhatikan video ini dengan baik-baik, bagaimana kita bisa memverifikasi antar representasi. Kenapa? Karena mahasiswa yang memiliki pemahaman konsep yang baik itu ditandai dengan kemampuannya dalam merubah suatu konsep dari representasi satu ke representasi yang lainnya. Gitu. Nah, sekarang kita cek salah satu contoh soal untuk penjumlahan vektor 3 dimensi. Misalkan gini, saya punya vektor A1 yang nilainya adalah 5i ditambah 6j dikurang dengan 4k. Vektor ini kalau kita gambarkan dalam sistem koordinat kartesius, maka bentuknya adalah seperti ini. Bagaimana cara menggambarkan ini bisa dilihat pada video yang sudah saya share sebelumnya. Jadi kalau misalkan masih bingung gimana sih coba supaya bisa membentuk vektor yang seperti ini, bisa kalian tonton video sebelumnya. Nah, selanjutnya katakanlah ada vektor A2 nilainya adalah min 2i ditambah 4j ditambah 6k. Ini kalau kita gambarkan maka bentuknya adalah seperti ini. Nah, kalau misalkan kita diminta untuk menjumlahkan, berarti A1 ditambah A2, maka seperti apa? Oke, prinsip penting yang harus kalian catat adalah menjumlahkan maupun mengurangkan vektor itu yang bisa kita kerjakan hanyalah untuk yang punya komponen sama. Maka untuk menjumlahkan A1 dengan A2 kita kerjakan satu persatu untuk komponen I dulu, kemudian J, baru kemudian K. Berarti untuk komponen I kita cek 5 ditambah min 2 hasilnya adalah 3. 6 ditambah 4 hasilnya 10, min 4 ditambah 6 hasilnya adalah positif 2. Sehingga hasil dari A1 tambah A2 adalah seperti ini. Jadi ini adalah hasil penjumlahan A1 dan A2. Lalu kalau misalkan di soal yang diketahui hanya seperti ini, hanya gambarnya saja, terus kita diminta untuk menjumlahkan A1 dengan A2 seperti apa? Oke, kita cek. Sama halnya ketika kalian dihadapkan dengan soal matematis. Kita akan mengoperasikan menjumlahkan atau mengurangkan vektor itu hanya yang punya komponen sama. Berarti kita harus menyelesaikan satu-satu. Kita cek untuk sumbu X bagaimana. Untuk sumbu X itu panjang vektor A1-nya kan 5. Vektor A2-nya adalah min 2. Artinya 5 ditambah min 2 ini hasilnya adalah positif 3. Positif 3 itu arahnya kemana? Ke sumbu X positif, berarti ke sini. Berarti ini adalah komponen untuk A1 tambah A2 pada arah sumbu X. Nah, coba kita kerjakan pada arah sumbu Y. Pada arah sumbu Y, A1 panjangnya 6, sedangkan A2 panjangnya adalah 4. Maka 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. 10 positif, maka arahnya ke kanan. Maka kalau kita gambarkan kurang lebih adalah ini. Jadi panjangnya 10 ke arah kanan. Lalu untuk sumbu Z, panjang vektor A1 adalah negatif 4, dan panjang vektor A2 adalah 6. Maka negatif 4 ditambah 6 hasilnya adalah positif 2. Artinya kalau kita gambarkan, maka arahnya adalah pada sumbu Z positif dan panjangnya adalah 2. Maka kurang lebih adalah di sini. Setelah kita menentukan komponen dari X, Y, Z untuk penjumlahan A1, A2 tersebut, maka selanjutnya kita gambarkan satu persatu. Misalkan saya akan bekerja menjumlahkan sumbu yang di sumbu X dengan yang di sumbu Y terlebih dahulu. Maka langkah selanjutnya adalah kita buat proyeksi vektor untuk masing-masing vektor. Lalu ini adalah hasil dari penjumlahan arah X dan arah Y. Nah, setelah kita dapatkan penjumlahan arah X dan arah Y, maka hasil vektor penjumlahan arah X arah Y tadi kita jumlahkan lagi dengan yang di arah Z. Langkah selanjutnya adalah kita buat proyeksi vektor, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, ini adalah hasil penjumlahan A1 dan A2 untuk arah X, Y, dan Z. Berarti ini adalah 3i plus 10j plus 2k yang kita maksud tadi. Jadi kalau kita cek
vektor ini sebenarnya sama persis mewakili ini. Hanya saja ini dalam bentuk gambar, sedangkan ini dalam bentuk matematis. Jadi sama persis, saling memverifikasi gitu ya. Nah, kita cek selanjutnya. Untuk pengurangan vektor pada 3 dimensi, masih sama seperti yang tadi, ada A1 kalau kita gambarkan seperti ini, ada A2 kalau kita gambarkan seperti ini, maka bagaimana dengan mengurangkan A2 dikurang A1? Kenapa kok yang saya minta adalah A2 kurang A1? Poin penting yang perlu kalian catat adalah pada pengurangan vektor, biasanya yang dicari itu adalah perubahan. Secara fisis, makna perubahan itu adalah kondisi akhir dikurang kondisi awal. Misalkan, yang ditanya adalah berapakah perubahan posisi, berapakah perubahan kecepatan, berapakah perubahan posisi sudut, dan seterusnya. Berarti yang ditanya itu keseringannya adalah perubahan. Nah, perubahan itu adalah akhir kurang awal. Maka di sini yang saya tanya adalah A2 dikurang A1, bukan A1 dikurang A2. Ingat ya, catatan pentingnya adalah namanya perubahan itu adalah akhir dikurang dengan awal. Nah, sekarang kita cek kalau A2 dikurang A1 bagaimana? Berarti min 2 dikurang dengan 5, maka hasilnya adalah min 7. Itu untuk arah sumbu X atau di arah Y. Untuk di arah sumbu Y atau arah J, 4 dikurang 6 adalah min 2. Untuk di arah sumbu Z, 6 dikurang min 4 adalah 10. Maka hasil A2 dikurang A1 adalah min 7I dikurang 2J ditambah 10K. Ini adalah hasil A2 dikurang A1 dalam bentuk matematis. Bagaimana dalam bentuk gambar? Maka perhatikan gambar ini. Jadi sama persis caranya dengan tadi. Kita selesaikan per komponen. Jadi misalkan saya punya sistem koordinat untuk mencari resultan dari A2 dikurang A1. Kita cek A2 kan yang warna merah ya. Untuk sumbu X misalkan. Berarti ini, min 2 ini dikurang dengan 5. Min 2 dikurang 5 kan hasilnya min 7. Berarti di sumbu X arahnya adalah negatif. Besarnya adalah 7. Berarti kan di belakang sini. Maka katakanlah ini. Berarti ini adalah min 7. Min 7 ini adalah resultan dari A2 dikurang A1 pada arah sumbu X. Sekarang kita kerjakan pada arah sumbu Y. A2 dikurang A1. Berarti merah dikurang hitam. Berarti 4 dikurang 6. Hasilnya adalah min 2. Min 2 itu berarti di sumbu Y kan di kiri. Maka kurang lebih gambarnya adalah di sini. Ini adalah min 2. Terakhir pada arah sumbu Z adalah 6 dikurang dengan min 4. 6 dikurang min 4 berarti kan 6 ditambah 4. Hasilnya adalah 10. 10 positif. Berarti artinya di sumbu Z arahnya ke atas. Nilainya 10. Maka kurang lebih adalah seperti ini. Nah, sudah selesai seperti ini. Kita jumlahkan satu-satu di arah X sama Y. Misalkan arah X sama Y kita buat proyeksi vektornya. Ini adalah resultannya. Jadi ini adalah hasil jumlah dari X ditambah yang Y. Setelah kita jumlahkan komponen arah X dan Y, kita sekarang menjumlahkan dengan komponen yang sumbu Z. Berarti kita buat proyeksi vektornya seperti ini. Oke, mungkin ini agak nyebrang ke judul, nggak masalah lah ya, masih bisa dilihat gitu. Asalkan jangan nyebrang ke slide yang lain atau nyebrang ke file yang lain kan nggak bisa dilihat. Nah, dari ini dapat kita katakan bahwa hasil penjumlahan untuk komponen X, Y, dan Z adalah seperti ini. Jadi ini adalah nilai dari A2 dikurang A1 untuk vektor yang disajikan dalam bentuk representasi gambar. Nah, jadi kalau dicek kan ini sebenarnya mewakili ini gitu. Jadi bisa sejalan gitu. Jadi bagaimana mungkin ada mahasiswa yang bingung ketika menyelesaikan soal dalam bentuk gambar, sementara dalam bentuk matematis itu tidak bingung. Nah, artinya ada suatu prinsip yang tidak konsisten dipakai. Dia tahu ketika menggunakan suatu prinsip dalam bentuk matematis, ternyata prinsip itu tidak digunakan ketika menyelesaikan soal dalam bentuk representasi gambar. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Jadi prinsip yang general itu bisa kita gunakan untuk bagaimanapun. Jadi usahakan pelajari prinsip-prinsip yang benar tadi. Jangan sampai kita mengetahui suatu ilmu atau pengetahuan secara terpotong-potong. Nah, itu pesan ilmiahnya. Oke, sekarang kita cek untuk vektor yang 2 dimensi. Sederhana misalkan A1 adalah 3I dikurang 6J. Vektornya gambarnya seperti ini. Vektor kedua adalah A2 yang nilainya 2I ditambah 4J. Nah, kalau kita perhatikan, sumbu X-nya kan sama-sama positif. Hanya saja yang A2 lebih pendek. Maka nanti ini kalau misalkan ke arah sumbu X-nya kan segini panjangnya. Maka nanti untuk vektor A2 pasti tidak sepanjang ini. Dan di arah sumbu Y, vektornya panjangnya 4, sementara ini panjangnya 6. Hanya bedanya kalau yang A1 negatif, berarti dia mengarah ke bawah. Maka untuk A2 arahnya positif, berarti dia mengarah ke atas tapi lebih pendek. Jadi kalau kita lukiskan kurang lebih adalah seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah A1 tambah A2. Mungkin dengan cara yang sama tadi, kalian sudah tahu bahwa A1 tambah A2 adalah 5I dikurang dengan 2J. Lalu bagaimana cara menggambarkannya? Kita cek. A1 ditambah A2 itu kan berarti vektor A1-nya kita gambarkan ini, ditambah dengan A2 kita gambarkan ini. Nah, ditambah atau dijumlah dalam bentuk penggambaran itu artinya
vektor pertama dilanjut ke vektor kedua, kan gitu aja. Itu dengan metode segitiga, berarti vektor 1 kita gambarkan dilanjut dengan vektor 2 kita gambarkan. Inilah hasil dari A1 ditambah A2. Kan cukup gampang. Nah, ini kalau kita verifikasi lagi, kita cek. Vektor A1 plus A2 ini kan warna kuning arahnya ke bawah, nyerong ke bawah seperti ini. Nah, ini kalau dilihat di sumbu Y kan juga negatif. Tapi negatif tak sepanjang yang warna hitam. Artinya dia sama-sama negatif tapi lebih pendek. Ini kan sesuai. Kalau yang warna hitam 6, yang warna kuning itu kan hanya 2. Dan seterusnya. Artinya perlu diverifikasi benar nggak sih atau sesuai nggak sih gambar vektor saya dengan kalau misalkan dikerjakan secara matematis. Next, pengurangan vektor untuk 2 dimensi. Dengan kasus yang sama, A1 seperti ini dan A2 seperti ini, bagaimana dengan A2 dikurang A1? Secara matematis, kalian sudah tahu bahwa A2 kurang A1 berarti min I ditambah 10J. Bagaimana cara menggambarkannya? A2 dikurang A1 itu secara matematis kan sama saja dengan A2 ditambah dengan min A1. Kenapa kok harus kita ubah seperti ini? Dalam menggambarkan pengurangan vektor itu tidak ada makna pengurangan. Jadi makna pengurangan dalam menggambarkan vektor itu artinya adalah menjumlahkan vektor yang salah satunya negatif. Berarti karena ini A2 dikurang A1, maka A1-nya kita buat negatif. Berarti A2 dikurang A1 itu sama saja dengan A2 ditambahkan dengan vektor A1 yang kita buat negatif. Nah, maka selanjutnya kita gambarkan. A2 adalah ini, ditambah dengan A1. Kalau A1-nya arahnya ke sini, maka ditambah dengan min A1, arahnya tinggal kita balik. Berarti ditambah dengan min A1, maka arahnya tinggal kita balik seperti ini. Nah, selanjutnya A2 ditambah dengan min A1, berarti kalau ditambahkan tadi dilanjutkan. Berarti kita gambarkan A2 ke sini, dilanjutkan dengan min A1 ke sini, maka resultannya adalah ini. Nah, ini kalau kita cek, benarkah sesuai dengan matematisnya? Nah, kita cek. Negatif itu kan artinya ke kiri. Condong ke kiri kah vektor resultannya? Jawabannya adalah iya. Berarti ini benar, karena ini juga terlihat lebih pendek. Terus, positif 10J artinya dia arahnya ke atas dan panjang. Benarkah vektor resultan ini arahnya ke atas dan panjang ke atas? Jawabannya adalah benar. Maka ini diduga jawaban kita adalah benar gitu ya. Jadi meskipun tidak menggunakan skala yang benar-benar pas, maka kita bisa menduga bahwa itu mendekati benar. Karena mendekati kesesuaian antara hasil A2 dikurang A1 untuk bentuk matematis. Oke, terakhir untuk satu dimensi. Misalkan A1 3I arahnya ke sini, A2 2I arahnya juga ke sini, ke kanan gitu ya. A1 tambah A2 kan jelas, ini hasilnya adalah 5I. Menggambarkannya gimana? A1 ditambah A2, berarti vektornya A1 kita gambarkan, ditambah dengan A2 yang kita gambarkan. A1 tambah A2, berarti A1 ini lanjut ke A2, berarti hasilnya adalah ini. Jadi ini lebih panjang dari A1 dan A2. Ini adalah hasil penggambaran antara A1 tambah A2. Kan gampang sekali gitu ya. Lanjut, pengurangan vektor untuk satu dimensi. Dengan contoh yang sama tadi, misalkan A1 ini, A2 ini, kalau dikurangkan berarti A2 dikurang A1 itu hasilnya adalah 2 dikurang 3, hasilnya kan min 1. Jadi, wah ini harusnya kurang ini, ada yang keliru. Berarti A2 dikurang A1 hasilnya adalah min I. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? A2 dikurang A1 itu kan tadi sama aja dengan A2 ditambah dengan min A1. Berarti kita gambarkan dulu A2. Ini ditambah dengan min A1, berarti A1-nya kita balik. Berarti ditambah dengan ini. Ini adalah vektor dari min 1. Lanjut, bagaimana? Berarti penjumlahan itu kan tadi sama aja dilanjutkan. Berarti pertama kita gambarkan vektor A2 ke kanan ditambah dengan A1 ke kiri. Maka hasilnya kan dari sini ke sini. Maka hasil dari A2 kurang A1 adalah ini. Jadi lebih pendek. Sesuaikah dia? Jadi kalau dicek, ini lebih pendek daripada ini. Pasti hasilnya kurang dari 2. Dan ini arahnya ke kiri. Berarti kan negatif. Nah, ini kan sesuai. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya yang harus kita pegang, pengetahuan yang harus kita pegang adalah ketika kita dihadapkan dengan soal vektor pada 2 dan 3 dimensi, maka operasi penjumlahan atau pengurangan itu harus dikerjakan pada setiap sumbu yang sama. Jadi harus per sumbu. Sumbu X diselesaikan dulu, sumbu Y diselesaikan dulu, sumbu Z diselesaikan dulu. Gitu ya, harus satu-satu. Nah, ini berlaku untuk soal dalam bentuk representasi apapun, mau matematis, mau nanti verbal, mau nanti gambar, dan seterusnya. Oke, itu saja pesan dari saya, pengetahuan yang harus kalian punya untuk penjumlahan dan pengurangan vektor dalam bentuk representasi matematis dan gambar, karena untuk verbal sebenarnya lebih gampang gitu ya. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.